Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Fa nuwasilu syarh kitab Syarh Sunnah li al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Melanjutkan pembahasan yang kemarin setelah kita syarah makna al-iman bil malaika bil anbiya. Kemudian beliau menyebutkan wal malaika dan iman kepada para malaikat. Nah, bahwa al-iman bil malaika di antara rukun min arkanil iman. Rukun di antara rukun iman. Maka barang siapa yang tidak mengimani adanya para malaikat, maka dia kafir. Taib. Qala Al-Kirmani rahimahullah, al-malaikatu jam'u malak. Masalah yang pertama, definisi malaikah secara bahasa. Al-malaikatu bentuk jamak dari malak. Malakun mufrad, jamaknya malaikah. Kemudian asal kata dari malak ini kan diambil dari kata ma'lak, dari wazan maf'al. Artinya al-ulukah. Al-ulukah artinya ar-risalah, yakni utusan. Artinya utusan. Malaikat artinya utusan Allah dari kalangan makhluk yang berbeda dari manusia. Kemudian apa secara istilah definisinya? Al-malaikatu alamun ghairu alamil insan wa alamul jin. Kata beliau, malaikat ini adalah makhluk di luar makhluk atau di luar jenis manusia dan jin. Malaikat adalah alam, artinya makhluk yang tidak sama dengan manusia dan jin. Wa huwa alamun karimun. Malaikat ini makhluk yang mulia. Kulluhu tahrun wa safaun wa naqa. Wa hum kiramun atqiya. Para malaikat ini suci, bersih dan makhluk yang bertakwa kepada Allah. Ya'buduna Allah haqqal ibadah, senantiasa beribadah kepada Allah. Wa yaqumuna bitanfidhi ma ya'muruhum bih, dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wa la ya'suna Allah abada, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Berbeda dengan jin dan ins. Manusia dan jin, di antara mereka ada yang bermaksiat kepada Allah. Bahkan orang yang bertakwa dari kalangan manusia bisa jatuh kepada maksiat. Begitu juga dengan jin, bisa jatuh pada kemaksiatan, imma dengan melanggar perintah atau tidak mengerjakan imma dengan mengerjakan apa yang dilarang, ini adalah kemaksiatan, atau meninggalkan perintah. Sebagaimana kita sebutkan bahwa mengimani para malaikat adalah rukun dari rukun iman. Sebagaimana Allah katakan di surah Al-Baqarah, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi." Sesungguhnya para rasul itu beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. Begitu juga orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan kepada para malaikat. Ini saksi bahasan. Kemudian iman kepada malaikat ini ada dua rincian. Iman kepada malaikat memiliki dua tingkatan. Ad-darajatul ula, tingkatan yang pertama, al-imanul mujmal.
mengimani secara umum. Sebagaimana kita jelaskan di awal, para malaikat itu adalah makhluk yang senantiasa bertakwa, tidak pernah bermaksiat. Dan para ulama juga mengatakan bahwa para malaikat tidak makan dan minum serta tidak menikah. Kemudian ad-darajatus tsaniyah, derajat yang kedua atau tingkatan yang kedua, al-imanu al-mufassal, iman yang rinci. Yang pertama umum, yang kedua iman yang rinci. Maka wajib mengimani setiap person dari para malaikat, setiap individu dari para malaikat, dan nama-nama mereka seperti Jibril alaihi salam, Mikail, Israfil, Malik, dan yang selainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga ada para malaikat yang disebutkan sifat mereka, seperti para pemikul arsh, hamalatul arsh, wa khazanatun nar, para penjaga neraka, dan yang selainnya. Jadi enggak semua malaikat itu disebutkan nama-namanya, tapi ada yang disebutkan hanya sifat mereka atau tugas mereka. Nah, dan tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ada jutaan, Allahu a'lam berapa juta, berapa miliar, Allahu a'lam, yang dimana Allah Jalla wa'ala senantiasa menciptakan malaikat atau makhluk yang tidak diketahui manusia. Kemudian berkata Al-Baihaqi, sebagaimana yang dinukilkan oleh As-Suyuti di kitab Syu'abul Iman, mengimani malaikat ini ada dua konsep. Yang pertama, at-tasdiq biwujudihim, membenarkan keberadaan mereka. Tiga. Ada tiga. Yang pertama, membenarkan keberadaan mereka. Yang kedua, inzaluhum manazilahum, mendudukkan mereka sesuai dengan posisinya. Nah, ini penting, mendudukkan mereka sesuai dengan posisi mereka. Kata beliau, wa isbatu annahum ibadullahi wa khalquh, seperti menetapkan, meyakini bahwa para malaikat adalah hamba Allah, bukan anak-anak Allah, sebagaimana yang diyakini kebanyakan kaum musyrikin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan para malaikat banatullah, anak perempuan Allah. Dan para malaikat juga, kata para ulama, kal ins wal jin ma'muruna mukallafun, itu diperintahkan seperti manusia dan jin, mukallaf. Akan tetapi ibadah atau beban yang diberikan kepada para malaikat berbeda dengan apa yang diberikan kepada manusia dan jin. Kemudian kata beliau, la yaqdiruna illa ala ma aqdarahumullahu alaih, mereka tidak memiliki kekuatan kecuali apa yang Allah berikan kepada mereka. Artinya mereka makhluk yang tidak memiliki sesuatu pun dari rububiyah. Ini enggak bisa apa? Enggak bisa menghidupkan, enggak bisa mematikan, enggak bisa mengatur alam semesta. Wal mautu alaihim jaiz. Ini faedah bahwa mereka mungkin meninggal dan Allah binasakan. Walakin Allah Ta'ala ja'ala lahum amadan ba'ida, akan tetapi Allah hidupkan mereka dengan umur yang panjang. Fala yatawaffahum hatta yuballighuh wa la yusafuna bi syai'in yuaddi wasfuhum bihi ila isyrakihim billahi ta'ala wa la yud'auna alihatan kama da'athum al-awwalin.
atau al-awail. Yang pertama, mereka tidak diwafatkan oleh Allah karena hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh memberikan sifat mereka yang bisa menggiring pada kesyirikan. Nah, kemudian yang ketiga, as-salis, al-i'tirafu bi anna minhum rusulan yursiluhumullahu ila man yasha'u minal bashar. Mengakui bahwa sebagian mereka adalah rasul Allah. Sebagian mereka adalah rasul Allah yang Allah utus kepada makhluknya dari kalangan manusia. Itulah Jibril alaihi salam. Kemudian waqad yajuzu an yursila ba'dahum ila ba'dhin. Ini faedah. Bisa jadi Allah mengirim malaikat kepada malaikat yang lain untuk menyampaikan apa? Perintah Allah Jalla wa ala. Wa yatba'u dhalika al-i'tiraf bi anna minhum hamalatul arsh. Di antaranya sebagaimana kita sebutkan, kita yakini dan kita imani di antara mereka ada yang memikul arsh. Wa minhum as-saffun, di antara mereka ada yang bersaf-saf. Wa minhum khazanatul jannah, sebagian ada yang menjaga surga, pelayan di surga. Wa minhum khazanatun nar, ada yang penjaga neraka. Wa minhum katabatul a'mal, sebagiannya lagi ada yang mencatat amalan. Wa minhum alladhina yasuquna as-sahab, sebagian mereka ada yang menjalankan awan dengan perintah Allah tentunya. Qad warada al-Qur'anu bidzalika kulluhu atau biaktsarihi, kata beliau, ini semua datang dari Al-Quran dan Sunnah. As-Suyuti rahimahullah mengikhtisar kitab Syu'abul Iman. Beliau senantiasa menukilkan dari Syu'abul Iman, dan beliau memiliki kitab Al-Habaik fi Akhbari Al-Malaik. Kemudian apa buah dari keimanan terhadap para malaikat? Yang pertama, al-ilmu bi'azamati khaliqihim tabaraka wa ta'ala wa qudratihi wa sultanihi. Menghadirkan ilmu akan besarnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diketahui secara akal. Semakin banyak apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah perintahkan dan larang, menunjukkan semakin kuatnya dan besarnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan al-qadru al-mushtarak. Artinya ketika raja di dunia memiliki banyak pasukan, menunjukkan kekuatannya, kebesarannya. Jelas. Kalau raja banyak pasukannya, banyak yang orang-orang yang ia perintahkan dan dia atur, menunjukkan apa? Kuatnya dia, raja itu. Jelas. Dan ini diketahui kan gitu. Makanya negara-negara, para pemerintah mereka membanggakan banyaknya pasukan. Nah, kemudian yang kedua, syukruhu ta'ala ala inayatihi bi'ibadihi, mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala atas kepedulian dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Haitsu wakkala bihim min ha'ula'il malaikah man yakunu bihifdzihim wa kitabati a'malihim wa ghairu dzalika min masalihihim. Di mana Allah menugaskan para malaikat untuk menjaga manusia, menuliskan amal mereka, serta membantu mereka dalam perkara-perkara yang memberikan maslahat pada diri manusia. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillahi ala alwajhi al-akmal wa istighfarihim lil mu'minin. Mencintai para malaikat atas apa yang mereka lakukan dari ibadah kepada Allah, serta para malaikat juga mendoakan ampunan bagi orang-orang beriman. Maka sudah sangat layak para malaikat diimani dan dicintai. Kenapa? Mereka memintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Baik, kemudian masalah yang berikutnya, sifat dan kemampuan mereka. Sifat dan kemampuan malaikat. Para malaikat diciptakan dari cahaya.
Para malaikat diciptakan dari cahaya sebagaimana yang datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di Sahih Muslim, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, "Khuliqatil malaikatu min nur." Para malaikat diciptakan dari cahaya. Al di situ lil jins, ay jinsul malaika, seluruhnya artinya mereka diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijim min nar. Kemudian jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari apa yang telah diberitahukan kepada kalian, yakni dari tin. Kemudian disebutkan oleh sebagian ulama, walam yubayyin lana Rasulullah alaihi salatu wassalam ayya nuri hadha alladhi khuliqa minhu. Rasulullah tidak menjelaskan secara spesifik tentang cahaya yang diciptakan dengannya para malaikat. Maksudnya apakah yang dimaksud dengan cahaya-cahaya yang kita saksikan? Allahu a'lam. Sebagaimana hijab Allah adalah cahaya, kan gitu. Apakah maknanya cahaya ini? Maksudnya inilah menunjukkan kaifiat dari cahaya, yakni hijab Allah. Allahu a'lam. Nah, walidzalika fa innana la nastati'u an nakhudha fi hadzal amr limazid min at-tahdid li'annahu ghaibun lam yarid fihi ma yuwaddihu akthar min hadzal hadis. Ini perkara gaib, tidak ada rinciannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah, wala nadri mata khuliqu, kita enggak mengetahui kapan mereka diciptakan, para malaikat. Lam yukhbirna bidzalik, yani enggak ada kabar yang menentukan itu. Walakinnana na'lamu anna khalqahum sabiqun ala khalqi Adam abi al-bashar. Akan tetapi sebagian para malaikat itu diciptakan lebih dahulu dibandingkan penciptaan Adam Abul Bashar, yakni ayahnya manusia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata pada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Nah, yakni menunjukkan Allah akan menciptakan makhluk, yakni dari kalangan manusia. Al-murad bil khalifah kata para mufassirin yakni Adam. Nah, Allah juga menyebutkan bahwa Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ketika telah aku sempurnakan penciptaan Adam dan aku tiupkan ruh pada dirinya, kemudian para malaikat pun tersungkur sujud dalam rangka memuliakannya, bukan dalam ibadah kepada Adam. Taib. Di antara malaikat yang paling mulia disebutkan para ulama adalah Jibril alaihi salam. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam pernah melihat rupa Jibril yang asli. Karena malaikat di antara keistimewaan mereka mampu menyerupai manusia. Kemudian Nabi pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Wujud yang dimana Allah menciptakan Jibril di atasnya. Nah, sebagaimana Allah katakan di surat Takwir, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Sungguh, yakni Nabi alaihi salatu wassalam telah melihat Jibril di ufuk dengan penglihatan yang sangat nyata dan jelas. Nah, kemudian disebutkan juga di surah An-Najm, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Sungguh Nabi telah melihat Jibril dengan penglihatan yang real, yang nyata di Sidratul Muntaha. Kemudian disebutkan dalam hadis di riwayat Muslim dari Aisyah, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang dua ayat tadi, faqala alaihi salatu wasallam, innama huwa Jibril.
lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghairu hatainil marratain. Kata Nabi, aku tak pernah melihat wujud aslinya kecuali 2 kali. Ra'aituhu munhabitan minas sama', aku melihatnya turun dari langit. Sa'ad dan 'idhamu khalqihi ma baina as-sama'i ila al-ard, yang dimana keagungan dan kebesaran Jibril, yakni besarnya fisiknya itu memenuhi langit dan bumi. Nah, maksudnya kalau Jibril saja, yakni enggak bisa kita bayangkan bagaimana kaifiatnya, yakni dia makhluk, apalagi Rabb yang menciptakan Jibril. Nah, kemudian wasu'ilat Aisyah radhiyallahu taala anha an qaulihi ta'ala thumma dana fatadalla. Ketika Aisyah ditanya tentang ayat di surah An-Najm, kemudian yakni Nabi mendekat, fatadalla, semakin mendekat, faqalat innama dzalika Jibril. Yang dimaksud dengan artinya Nabi mendekat ini Jibril. Kana ya'tihi fi suratir rijal, yang di mana Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk wujud laki-laki. Wa innahu atahu fi hadhihi al-marrah fi suratihi allati hiya suratuhu fasadda ufuqas sama'. Nah, yang di mana pernah juga Nabi melihat Jibril pada bentuk aslinya, yang di mana wujud Jibril itu memenuhi ufuk langit. Nah, disebutkan juga bahwa Jibril memiliki 600 sayap, 600 janah. Wallahu a'lam bagaimana. Coba bayangkan makhluk 600 sayap. Enggak terbayangkan. Nah, Taib. Kemudian yang kedua, secara umum para malaikat pemikul arsy. Ini setelah Jibril. Maksudnya kemuliaannya, yang paling mulia adalah Jibril, kemudian para malaikat pemikul al-arsy. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udhina li an uhaddits an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh, inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am." Sesungguhnya aku diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat di antara malaikat Allah, di antaranya para pemikul arsy. Maka antara daun telinganya dan pundak mereka, ini menunjukkan malaikat pemikul arsy memiliki daun telinga dan pundak. Nah, itu 700 perjalanan, 700 tahun perjalanan. Yakni besarnya mereka. Menunjukkan mereka para pemikul arsy malaikat yang besar. Wah, ini alam gaib kan gitu, makanya enggak bisa dijangkau dengan akal kaifiat dan hakikatnya. Subhanallah. Dan ini semua min babi faedah, ini semua makhluk-makhluk ini di alam makhluk. Jelas? Maksudnya masih di alam makhluk, luang lingkup makhluk. Nah. Kemudian ahammus sifat al-khalqiyah, di antara sifat penciptaan mereka, khalqiyah, yakni ciri-ciri fisik mereka, sebagaimana yang kita sebutkan, para malaikat memiliki sayap, dan sayap para malaikat jumlahnya tidak sama. Para malaikat jumlah sayapnya tidak sama. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Sesungguh alhamdulillah, maha suci Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai para rasul yang memiliki sayap. Di antara mereka ada yang 2, 3 atau 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah tambah di antara mereka jumlah sayapnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana Jibril kita sebutkan 600 sayap.
Kemudian yang kedua, jamalul malaikah. Para malaikat adalah makhluk yang indah. Para malaikat adalah makhluk yang indah. Dan kalimat indah dalam bahasa Indonesia bukan diungkapkan hanya untuk perempuan atau feminisme, enggak. Tapi pemandangan gunung dikatakan indah, kan gitu. Indah itu artinya bagus. Nah, apa padanan katanya selain indah? Betul tidak? Kalau bagus lebih ke fungsi, ya kan? Ya kan? Ini mic ini bagus. Apa maksudnya? Fungsinya. Tapi kalau ini ke visual dia kalau indah. Sah? Nah. Taib. Allah Jalla wa Ala menyebutkan, "Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa." Qala Ibn Abbas, dzu mirratin ay dzu manzarin hasan. Maksud dzu mirratin fastawa, para malaikat itu memiliki rupa yang indah. Tuh, manzar maksudnya visual. Sebagaimana dikatakan Ibn Abbas. Oleh karena itu, dari zaman dahulu, para malaikat itu manusia mengenalnya adalah makhluk yang indah. Iya kan? Contohnya apa? Kisah Nabi Yusuf ketika para wanita melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ketika mereka para wanita melihat Nabi Yusuf keluar, yani akbarnahu. Yani mereka bertakbir. Dan tidak terasa sampai mereka sambil memotong tangan-tangan mereka berdarah saking melihat indahnya rupa Nabi Yusuf. Mereka mengatakan, ini bukan manusia ini. Ini malaikat yang mulia. Nah. Kemudian sifat khuluqiyah. Yang tadi sifat khalqiyah, yakni secara visual. Ini sifat khuluqiyah. Akhlak mereka, sikap mereka, perbuatan mereka. Awalan al-ilm. Para malaikat Allah berikan ilmu. Para malaikat Allah berikan ilmu. Sebagaimana Allah katakan di surah Al-Baqarah ayat 22 dan 32 dan 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi asma' ha'ula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan. Menunjukkan malaikat memiliki ilmu sebatas yang Allah berikan kepada mereka. Innaka anta al-alimul hakim. Begitu juga Allah menyebutkan di surah Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya di sisi kalian ada para malaikat yang menjaga, yang mulia dan menulis dan mengetahui. Ya'lam, mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian yang kedua, ibadah para malaikat. Bahwa para malaikat senantiasa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan di surat Tahrim, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah bermaksiat kepada Allah. Artinya tak pernah meninggalkan perintah dan tak pernah mengerjakan yang dilarang. Senantiasa tunduk dan taat atas apa yang diperintahkan. Kenapa demikian? Menunjukkan para malaikat tidak memiliki syahwah, tidak memiliki syahwat.
Dan syahwat apabila diletakkan pada perkara yang halal ibadah. Syahwah apabila diletakkan dalam perkara yang halal ibadah. Sebagaimana makan, minum, yakni makan, minum syahwat, menikah syahwat, kan gitu. Apabila diletakkan pada perkara yang halal maka ibadah. Nah, yang haram ketika yang dosa ketika diletakkan pada perkara yang haram. Makanya kata Nabi SAW, "Fi bud'i ahadikum sadaqah." Nah, kemudian para malaikat sebagaimana yang kita sebutkan bahwa ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka tidak sama dengan apa yang diperintahkan kepada Adam dan anak-anaknya, yakni ibadah yang khusus bagi mereka, hanya Allah yang tahu. Nah, mereka juga memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu apa? Itu merasa takut dari Rabb yang di atas mereka. Ini juga kita sebutkan dalil yang paling kuat menunjukkan Allah itu di atas seluruh makhluk. Nah, wa hum min khasyatihi musyfiqun. Allah menyebutkan mereka para malaikat itu memiliki rasa khasyah yang lebih spesifik daripada rasa takut. Baik, kemudian kedudukan para malaikat, makanatul malaikah. Malaikat di antara makhluk Allah yang mulia. Akan tetapi mereka tetaplah sebagaimana makhluk pada umumnya yang tunduk pada penciptanya. Maka tidak boleh para malaikat dijadikan sebagai wasilah dalam ibadah kepada Allah. Tidak boleh dimintai perkara yang gaib. Maksudnya tidak boleh para malaikat dimintai. Ya Jibril misalnya, berikan aku rezeki. Nah, ini kekufuran. Kenapa? Karena malaikat itu makhluk gaib. Kalau manusia masih mungkin dimintai ketika dia hadir dan dia mampu. Ada orang di depan kita, ya fulan minta 10.000. Nah, apakah kesyirikan? Bukan kesyirikan, tapi wahai Jibril, kasih aku 100.000. Kenapa? Karena malaikat ini syirik. Kenapa? Karena malaikat apa? Makhluk gaib. Dan hukum asal meminta makhluk yang gaib kufur. Jelas. Begitu juga dengan Nabi SAW yang sudah wafat, apabila dimintai, maka orang yang meminta kepada Nabi yang sudah meninggal kafir. Karena telah terputusnya apa? Hukum sebab dan akibat. Tapi kalau di Indonesia sedikit orang yang melakukan kesyirikan kepada para malaikat, ya kan? Pernah antum dengar? Orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan para malaikat yang biasanya makhluk-makhluk, para wali-wali, kan itu habib-habib yang mengajak pada kesyirikan. Nah, maka ini banyak makhluk. Tapi kalau malaikat, Allahu a'lam. Baik, kemudian di antara bentuk ibadah para malaikat adalah tasbih. Allah sebutkan di surah Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yani bertasbih dan bertahmid. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Begitu juga di surah Syura ayat 5. Para malaikat senantiasa bertasbih dan bertahmid. Begitu juga di surah Al-Anbiya ayat 20, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Allahu akbar. Mereka senantiasa siang malam bertasbih dan tak pernah futur, tak pernah lemah dan tak pernah ngedrop.
Begitu juga di surah Saffat ada banyak ayat, wa inna lanahnu safuna wa inna lanahnu almusabbihun. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang zikir yang paling utama. Yani para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa lafaz zikir yang paling utama? Kemudian Nabi mengatakan, mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi. Zikir yang paling mulia adalah zikir yang Allah jadikan zikir ini untuk dilakukan para malaikatnya atau hambanya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih. Nah, yakni tasbih dan tahmid. Kemudian yang kedua di antara ibadah para malaikat adalah berhaji. Ibadah para malaikat apa? Haji. Inna lil malaikah ka'bah fis sama'i sabi'ah yuhujjuna ilaiha. Sesungguhnya para malaikat memiliki Ka'bah yang di mana mereka haji di sisinya. Hadhihi al-Ka'bah hiya allati asmaha Allah Ta'ala al-Bait al-Ma'mur. Ini Ka'bah ini perkara gaib. Ini bukan Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, tapi ini di atas langit, kan itu. Naam. Yang di mana Allah menyebutkan di surat Tur wal Baitil Ma'mur. Ini Allah bersumpah dengan Al-Baitil Ma'mur. Apa Al-Baitul Ma'mur? Sebagaimana diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, hadis Isra ketika Nabi yang Isra Mi'raj, setelah Nabi SAW melewati langit ketujuh, thumma rufi'a bi ila al-Baitil Ma'mur, kemudian aku diangkat ke Baitul Ma'mur, kata Nabi, wa idza huwa yadkhuluhu kullu yawmin atau kulla yawmin 70,000. Setiap hari ada 70,000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, la ya'uduna ilaihi akhir ma alaihim, yang tidak kembali akhir di antara mereka. Artinya setiap hari 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Naam. Yang di mana kata Ibnu Katsir, yata'abbaduna fihi wa yatufuna bihi kama yatufu 'alal ardi bi ka'batihim. Yani tawaf mereka sebagaimana orang-orang di muka bumi tawaf di sisi Ka'bah. Dan kata Ibnu Katsir, wal Baitul Ma'mur huwa ka'batu ahli as-sama'i as-sabi'ah. Baitul Ma'mur ini Ka'bahnya bagi para penduduk langit yang ketujuh. Walihadza wajada Ibrahim al-Khalil alaihi salam musnidan dhahrahu ila al-Baitil Ma'mur li'annahu bani al-Ka'bah al-ardiyah wal jazaa'u min jinsi al-amal. Katanya oleh karena itu didapatkan bahwa Nabi Ibrahim itu bersandar di sisi Baitul Ma'mur karena dialah yang membangun Ka'bah di muka bumi, maka ini balasan baginya. Allahu a'lam tentang ini. Apakah ada hadis yang sahih? Allahu a'lam. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan anna fi kulli sama'in baitan yata'abbadu fiha ahluha. Yakni pada setiap langit kan ada 7. Setiap langit itu ada Ka'bah, yakni baitan, katakan Ka'bah yang para malaikat beribadah di sisinya. Wa yusalluna ilaih. Walladhi fis sama'id dunya yuqalu lahu Baitul Izzah. Kemudian di langit yang paling dekat, langit dunia itu maksudnya langit yang paling dekat, bukan langit dunia yang terlihat. Karena langit dunia yang terlihat enggak nampak kita ada Baitul Izzah di situ, tapi dikatakan langit yang paling dekat. Wadih. Mafhum? Yani langit dunia ini ada dia langit dunia yang sekarang yang masyhud, yang terlihat, ada langit dunia yang gaib. Dunia maksudnya adna, yang paling dekat. Karena kalau dibilang ada Baitul Izzah, ada Ka'bah juga di langit, kita tengok di
para antariksa melihat, kok nggak dapat nih. Kan itu. Ini perkara gaib. Dikatakan langit dunia yang gaib. Bukan langit yang real yang terlihat dengan kasat mata. Allahu a'lam bagaimana kaifiatnya. Kan ini perkara gaib. Sebagian manusia karena tidak memahami istilah para ulama, mereka akhirnya mengingkari disebabkan kejahilan. Begitu juga ketika Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia, bukan berarti Allah masuk ke dalam ruang lingkup makhluk, langit yang paling dekat, tapi dengan tidak masuk ke dalam lingkup makhluk. Bagaimana? Allahu a'lam. Tuh. Kalau ditanya bagaimana, Allahu a'lam. Yang jelas kita imani Allah turun dengan turun yang layak bagi Allah. Baik, kemudian yang ketiga, khaufuhum minallah wa khasyatuhum lah. Ini tadi sudah kita sebutkan bahwa para malaikat itu apa? Memiliki rasa takut dan khasyah. Tadi ayat sudah kita sebutkan di surah Al-Anbiya. Kemudian hadis masyhur diriwayatkan Al-Bukhari rahimahullah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Idza qadallahu al-amra fis sama", apabila Allah menetapkan sebuah perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih, maka para malaikat pun memukulkan sayap-sayap mereka disebabkan rasa takutnya kepada Allah. Kasilsilati ala Safwan, seperti rantai yang dipukulkan ke batu. Ya, ini rantai yang dipukulkan ke batu. Coba buka di YouTube, ada silsilah ya ini min Safwan ala Safwan, dipukulkan ada nging suara kayak gitu. Tapi apakah begitu? Allahu a'lam. Ini kan seolah-olah seperti itu, tapi bukan kayak gitu. Bagaimana? Allahu a'lam. Jelas. Nah, maka dengan itu para malaikat apa? Yakni tersungkur dan pingsan mendengar suara Allah Jalla wa Ala. Baik, adzan. Fadhal. Baik, kita tambahkan sedikit lagi. Khamisan, yang kelima, waqad yafsiluna baina mutakhasimain walau kanu malaikah. Di antara sifat malaikat yang disebutkan dalam hadis bahwa bisa jadi mereka saling berdebat, dan yang menjadi hakim di antara mereka adalah malaikat juga. Bisa jadi malaikat, di antara malaikat ada perdebatan, kemudian yang menjadi hakim malaikat juga. Apa hadisnya? Ada yang kira-kira tahu? Ada yang kira-kira ingat Abu Ikrimah? Para malaikat berdebat, kemudian yang mendamaikan, menjadi hakim malaikat juga. Abu Darda. Kisah masyhur di riwayat Muslim tentang orang yang orang yang bertaubat, kemudian orang yang bertaubat dari membunuh 99 nyawa. Dan 100 sudah digenapkannya. Kemudian dia berjumpa dengan seorang alim, dan orang alim ini mewasiatkan kepadanya untuk meninggalkan kampungnya. Kemudian dia mati di tengah jalan. Fa'atahum malakun fi suratin adami. Kemudian datanglah malaikat dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum faqala qisu ma bainal aradin atau al-ardaini. Kemudian mereka mulai berkata, yakni datang malaikat azab dan malaikat rahmat. Kemudian mereka berdebat nih. Coba ukur jarak mana yang paling lebih dekat antara kampung dia yang rusak atau negeri yang ia ingin hijrah ke situ, yakni yang baik. Fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lah. Kalau mana yang paling dekat jarak yang dia di sisinya, dia dimasukkan ke situ. Artinya
Kalau yang lebih dekat jarak kampung dia, yang busuk, yang rusak itu, yang penuh dengan kejahatan, dia dihitung orang-orang sana. Kalau dia lebih dekat jaraknya kepada kampung yang baik, dimasukkan orang-orang situ. Faqasuhu, kemudian para malaikat pun menghitunglah jaraknya. Fawajaduhu adna ilal ardi allati arad. Kemudian didapatkanlah bahwa jarak yang dia mati di situ adalah jarak yang paling dekat dengan bagian kota atau kampung yang dia inginkan untuk hijrah, ini kampung yang baik. Faqabadathu malaikatur rahmah, kemudian malaikat rahmat pun mengambil nyawanya atau mengambil dirinya. Maksudnya ketika malaikat rahmat dan malaikat azab mau berseteru mengambil nyawanya, kemudian datang malaikat yang lain memberikan solusi. Coba ukur aja jaraknya. Itu maksudnya. Taib, yang kemudian yang keenam safarah. Mereka di antara duta, maksudnya utusan, kan gitu. Safarah, safir, makanya safir artinya duta. Sebagaimana Allah katakan bi aidi safaratin kiramin bararah, bahwa Al-Quran itu di tangan para safarah, para utusan, dutanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh bararah, mereka itu makhluk yang bararah, artinya mulia, yang baik dan mulia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lah ma'as safaratil kiram." Contoh, yakni permisalan sifat orang yang membaca Al-Quran dan dia menghafalnya itu seperti di sisi para malaikat safarah al-kiram. Wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadid falahu ajran. Yang membaca Al-Quran kemudian senantiasa memurajaahnya, bahkan bisa jadi dia sulit dalam menghafalnya, maka dia memiliki dua pahala. Juz amma dihafal-hafal, hilang-hilang saja, misalnya, kan gitu. Maka ini mendapatkan, asalkan ada usaha tentunya. Kemudian yang kedelapan, al-haya'u wal istihya wa istihya'ul malaikah, rasa malu dari para malaikat. Artinya para malaikat memiliki rasa malu. Nah, disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin, yani apakah tidak layak aku malu kepada seseorang, yani kepada Abu Bakar, kepada Utsman. Nah, tastahi minhu al-malaikah, yang dimana para malaikat saja malu kepadanya. Nah, Utsman dikenal dengan rasa malu yang tinggi. Kemudian yang ke-9, yuhibbun wa yubghidun, malaikat itu memiliki rasa cinta dan benci, mencintai dan membenci. Hadis yang masyhur riwayat Muslim, kata Nabi SAW, inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril dan berkata, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Faqala fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama'i fayaqul inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Dan Jibril pun berkata, nah, sesungguhnya Allah telah menyeru di langit, dan Jibril pun menyeru di langit bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka para ahlu sama, yakni para penduduk langit pun mencintai si fulan yang dicintai oleh Allah. Begitu juga orang yang Allah benci. Nah, orang yang Allah cintai, yudha' lahul qabul fil ard, akan diberikan sikap penerimaan di dalam hati-hati makhluk Allah di muka bumi. Nah, kemudian yang ke-10 di antara sifat para malaikat, bahwa malaikat itu yadhakun, tertawa, wa yata'atsarun, dan memiliki perasaan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Jibril, mali lam ara Mikail dhahikan qat, yani kenapa aku enggak pernah lagi melihat Mikail yang meniup sangkakala itu tertawa, tak pernah aku lihat tertawa.
qala ma dhahika Mikail munzu khuliqatin nar. Afwan, Israfil yang apa namanya? Yang meniup sangkakala disebutkan dalam sebagian hadis, tapi hadisnya dhaif, tapi para ulama menyebutkan ijma'. Tapi saksi bahasanya di sini bahwa Mikail tertawa sebelumnya, kemudian ketika diciptakan neraka maka ia tak pernah lagi tertawa, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, menunjukkan malaikat juga bisa tertawa. Kemudian yang ke-11 di antara sifat malaikat bahwa mereka itu tertib dan teratur dalam kegiatan atau perbuatan mereka. Disebutkan bahwa mereka itu bersaf-saf. Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf-saf, yakni teratur dalam saf? Bukankah sebagaimana para malaikat itu bersaf-saf di sisi Rabb-nya? Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa indama su'ila an kaifiyati istifaihim, ketika ditanya tentang bagaimana bersafnya para malaikat, yutimmuna as-sufuf wa yatarasawna fi as-saf, yakni mereka menyempurnakan saf, yakni lurus, dan merapatkan saf, yakni tidak memberikan celah. Kemudian yang ke-12 bahwa tadi kita sebutkan para malaikat memiliki sikap yang tertib dalam ibadah mereka. Mereka juga nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan bersaf-saf. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu akan datang dan para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Apa i'rab saffan saffa? Abu Darda. Hal, na'am. Ay saffan ba'da saff. Baik, kemudian yang terakhir, yang ke-13, bahwa para malaikat merasa kehilangan terhadap orang yang tidak hadir ke masjid. Subhanallah. Taftaqiduhu idza ghaba 'anil masjid wa ta'awwaduhu idza marid. Para malaikat itu merasa kehilangan terhadap orang yang enggak hadir ke masjid. Dan para malaikat juga menziarahi orang yang sakit. Subhanallah. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah, kata Nabi SAW, inna lil masajid autadan, sesungguhnya setiap masjid itu memiliki autad. Apa makna autad? Al malaikatu julasa'uhum, yakni para malaikat yang memiliki senantiasa kawan duduk mereka. In ghabu yaftaqidunahum, yang apabila manusia-manusia yang biasa tidak hadir lagi, yakni mereka merasa kehilangan, mencari istilahnya. Wa in maridu aduhum, kalau sakit akan mereka jenguk. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum, kalau apa? Kalau mereka di antara mereka yang sakit, mereka akan saling menjenguk, atau manusia juga yang sakit. Disebutkan juga riwayat yang lain, riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, al-masjidu baitu kulli taqi, masjid itu rumahnya bagi setiap orang yang bertakwa. Wa takaffala Allahu liman kana al-masjidu baitahu birruhi warahmati wal jawaz ala sirati ila ridwanillahi ila al-jannah. Subhanallah. Yang dimana Allah yakni bertanggung jawab bagi setiap masjid, yang dimana Allah akan mengisi dengan ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya, bahkan
akan membantu manusia untuk melewati sirat menuju keridhaan Allah dan menuju surga. Ini kemarin kita sebutkan. Makanya di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala, rajulun qalbuhu mu'allaqun bi al-masajid, kan gitu. Orang yang hatinya tertaut dengan masjid, yakni suka ke masjid, salat, suka kajian. Inilah di antara bentuk ta'alluq al-qalb bil masajid. Nah. Ini juga faedah disebutkan dalam riwayat yang lain, ma tawattana rajulun muslimun al-masajid lis-salati wadh-dzikr. Tidaklah seorang bersiap-siap, seorang muslim bersiap-siap menuju masjid untuk salat dan zikir, illa tabashbashallahu lahu min hina yakhruj min baiti. Allahu akbar. Tabashbash, kecuali Allah yatabashbash. Makna yatabashbash yakni berseri-seri. Kalau istilahnya mungkin sumringah, dengan kaifiat yang Allah kehendaki. Artinya Allah merasa bahagia dan sumringah dengan seseorang yang ingin ke masjid ketika dia keluar dari rumahnya. Kama yatabashbashu ahlil ghaib bi ghaibihim idza qadima alaihim. Lihat, kamanya di sini bukan yakni maksudnya sifat Allah itu sama dengan makhluk. Artinya sebagaimana kalian wahai manusia apabila kehilangan orang yang biasa kalian jumpai, kan gitu, kemudian bertemu dengannya bahagia, sumringah. Nah Allah pun berbahagia dan sumringah dengan seseorang yang pergi menuju masjid. Wah, tapi bukan sumringahnya manusia disamakan dengan sumringahnya Allah Jalla wa Ala. Hadhi faedah muhimmah. yakni para ulama menyebutkan sifat Allah, di antara sifat Allah at-tabashbash. Makanya subhanallah betapa banyak sifat Allah yang belum pernah kita dengar, kan gitu. Itulah pentingnya belajar. Nah, bahwa para malaikat juga mendoakan orang-orang yang setelah selesai salat sampai dia meninggalkan tempat salatnya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kata Nabi juga, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah kalian aku tunjukkan apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang sulit, wa kathratul khuta' ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju masjid, wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Maka menunggu antara satu salat dengan salat yang lain, dan itu di antara bentuk ribat, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu juga riwayat yang terakhir, diriwayatkan Ibnu Majah di Sahihkan Syekh Albani, kata dari Abdullah bin Amr, "Shallaina ma'a Rasulillah alaihi salatu wasallam al-maghrib." Kita salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam ketika maghrib, faraja'a man raja'a wa aqaba man aqab. Kemudian mulailah manusia pulang satu-satu, meninggalkan masjid. Faja'a Rasulullah alaihi salatu wassalam musri'an qad hafazahu an-nafas. Kemudian Nabi SAW datang dalam keadaan tergesa-gesa, dan sampai nafas Nabi pun terengah-engah. Wa qad hasara an rukbatayhi faqala abshiru hadza rabbukum. Kata Nabi SAW kepada mereka para sahabat, bergembiralah kalian, hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama' yubahi bikumul malaikah. Allahu akbar. Rabb kalian telah membukakan pintu-pintu langit, di antara pintu langit yang ada di langit, sebuah pintu di antara pintu langit, yubahi bikumul malaikah, yang dimana Allah membanggakan manusia-manusia yang ada di masjid, yang berzikir di hadapan para malaikat. Yaqulu unzuru ila ibadi, sambil berkata, yakni Allah, lihatlah para hambaku, qad qadaw fariidatan wa hum yantaziruna ukhra. Allahu akbar. Sungguh telah ditegakkan salat yang wajib, contohnya maghrib atau yang lain, dan mereka senantiasa menunggu di masjid. Allah membanggakan orang yang menunggu salat ketika setelah selesai salat, dan dia menunggu salat yang akan datang.
Nah, ketika ia di masjid Allah membanggakannya. Nah, kemudian ada masail nanti mungkin kita lanjutkan pertemuan yang akan datang biiznillah. Seperti masalah apakah para malaikat dan manusia memiliki keserupaan pada bentuk dan akhlak. Kemudian hubungan antara para malaikat dengan manusia. Ada banyak masail faedah muhimmah mungkin belum pernah kita dengar. Nah, tafadhal kalau ada iskal. Nah. Nah, para ulama berselisih tentang pemberian nama dengan nama malaikat. Akan tetapi yang rajih wallahu alam boleh. Nah, para ulama berselisih tentang memberikan nama dengan nama malaikat. Menghindarinya lebih utama. Tapi kalau pun ada namanya misalnya Mikail atau Jibril, maka insyaallah la bas. Karena itu ilah. Itu bahasa Ibrani. Nah, artinya hamba Allah seperti Abdullah. Nah, Allahu a'lam. Menghindarinya lebih utama. Nah. Sering juga kita mendengar ungkapan di masyarakat. Pujian itu kepada anaknya itu adalah malaikat kecilku. Malaikat penjaga kan sering ada juga seperti itu. Nah. Nah, ini enggak boleh. Kan itu malaikat kecilku. Allah, apa maksudnya malaikat kecilku? Kan itu. Apakah ungkapan yang dia maksud yakni malaikat manusia yang ia sayangi, kan gitu. Secara makna enggak apa-apa, tapi lafaz yang digunakan malaikat ini ya jelas menyelisihi syariat, kan itu. Malaikat ya malaikat. Manusia ya manusia. Tidak boleh dikatakan manusia itu malaikat, kan itu. Walaupun malaikat bisa jadi berbentuk manusia ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, tapi dihindari hendaknya kan malaikat kecilku. Ya, ini anak yang ku sayangi, maksudnya lebih balaghah gitu, lebih dramatis. Nah, menghindarinya lebih utama. Nah. Kalau malaikat penjaga itu juga diantara bentuk bid'ah kan itu, menjaga. Sementara dia sendiri dijaga para malaikat. Anaknya itu. Nah. Mandi? Nah, sebagian ulama mengatakan makruh seseorang mandi dalam keadaan bugil, kan gitu. Tapi yang lebih tepat mubah. Nah, sebagian ulama mengatakan makruh tidur telanjang bulat atau yakni mandi atau hubungan badan, tapi yang lebih tepat Allah alam mubah. Adapun makruhnya yahtaj ila dalil. Nah, butuh dalil yang sharih menunjukkan itu makruh atau muharram, kan gitu. Sebagian lagi sampai mengatakan muharram, maka ini la asla lahu. Enggak ada dalilnya. Taib, yakni malu dilihat malaikat terus bagaimana kita? Kan gitu. Ini kehidupan manusia, orang butuh kan bukan 24 jam orang bukan 24 jam orang telanjang. Nah, ketika mandi khalas yani enggak harus ini. Allahu a'lam. Nah, Abu Rashid. Ada iskal? Penciptaan manusia ini kan Allah menciptakan manusia. Kemudian misalnya Allah malaikat. Kalau saja manusia diciptakan, mereka akan butuh kadaran. Jadi sekarang begini, apakah malaikat itu lebih mengetahui masalah gaib? Maksudnya apakah malaikat mengetahui masalah gaib? Menciptakan manusia, kemudian malaikat mengetahui kalau menciptakan manusia dia menemukan kadaran. Nah, hukum asal tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, kan gini. Kemudian masalah ayat yang tadi ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, qala ataj'aluna fiha may yasfiku ad-dima,
Nah, para ulama menyebutkan di situ, sebagian ulama di antara Ibnu Katsir, beliau panjang mensyarah ayat ini atau mentafsirkan ayat ini. Mereka bukan mengetahui, bahkan mereka bukan mengingkari Allah. Sebagian orang, oh kok bisa para malaikat mengomentari Allah nih, kan gitu. Lah, ini bukan di antara, ini di antara istifham, mereka pengen tahu. Ya, nah seolah-olah mereka nggak tahu, kemudian mereka ingin tahu kenapa diciptakan. Kan itu menunjukkan mereka punya ilmu dan mereka punya akal, para malaikat. Nah, kemudian Allah mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku yang lebih tahu, kalian nggak mengetahui. Ini menunjukkan juga para malaikat tidak mengetahui yang gaib. Dan para ulama sebagian mengatakan bisa jadi mungkin ada makhluk yang diciptakan seperti manusia sebelumnya melakukan kerusakan di muka bumi, di bumi gitu. Bisa jadi. Nah, Allahu a'lam tentang hakikat ini karena memang tidak ada nas dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan perkara itu. Allahu a'lam. Yang jelas para malaikat tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah kabarkan. Maka itu juga nanti dicuri oleh para syaitan, kan gitu. Ketika mereka Allah kabarkan misalnya sebuah perkara, misalnya besok akan ini itu terjadi, kemudian sampailah kepada kabar ini kepada para malaikat yang paling dekat, dan syaitan mencuri pembicaraan itu, kabar itu. Kemudian diantarkan kepada kuhan, kepada para dukun dan peramal. Nah, dan satu yang bisa jadi benar, sekian yang lain dusta, 100 dusta, menunjukkan dusta rata-rata. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.